Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman, apa kabar semuanya ya? Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dilancarkan rezekinya. Nah, kali ini apakah teman-teman saat ini sedang mencari apa itu yang dimaksud dengan website dan apa itu landing page? Atau apakah kalian bingung menentukan dalam hal membuat website atau justru landing page lah yang cocok dibuat untuk produk atau jasa teman-teman? Jika benar, silakan teman-teman simak video ini terlebih dahulu agar tidak salah buat yang takutnya akan berdampak kepada produk atau jasa yang dimiliki oleh teman-teman saat ini. Halo semua, selamat datang di channel Sony.id, channel yang akan membahas tentang tutorial, kerja online, dan seputar dunia internet lainnya. Pastikan Anda telah mengklik tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tetap mendapatkan video bermanfaat dari channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian di setiap video saya. Oke, ini adalah materi yang membahas tentang apa itu website dan landing page. Jadi harapan saya teman-teman itu bisa mengetahui sebelum teman-teman itu membuatnya ya. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Nah, secara umum ya, website itu adalah sekumpulan halaman web yang saling terhubung dan dapat kita akses dari seluruh dunia menggunakan sebuah browser selama terkoneksi ke jaringan internet. Oke. Dan setiap halaman website itu memiliki sebuah alamat unik yang kita kenal sebagai alamat URL ya, atau Uniform Resource Locator. Nah, yang biasanya kita akses itu yang berupa link ya, link domain, misalkan www.facebook.com atau www.google.com. Nah, itu adalah sebuah link URL ya. Nah, biasanya situs web itu dapat berisi berbagai jenis informasi ya, misalkan teks, gambar, video, dan audio. Selain itu, website juga bisa memuat fitur interaktif seperti form kontak, komentar, atau chatting. Nah, bagaimana gambaran website itu sendiri? Ya, secara struktur website itu dapat kita lihat melalui video yang kali ini ya, yang saya putar. Nah, biasanya website itu memiliki struktur seperti ini. Jadi ketika teman-teman itu mengunjungi sebuah halaman website ya, di sebuah halaman utama, nah itu yang kita sebut dengan halaman home atau yang biasanya disebut dengan homepage ya. Jadi atau halaman utama dalam bahasa Indonesianya. Nah, di dalam homepage itu sendiri itu terdiri dari yang kita sebut dengan main navigation atau link halaman yang ada di dalam halaman homepage itu sendiri. Nah, di sini ada contoh, misalkan di dalam halaman home itu ada link yang berupa home, products, about, news, kontak ya. Atau juga ada yang biasanya ada tambahnya sign up atau register. Nah, masing-masing link ini ya ini terdiri dari ya, yang ini sama dengan home. Kalau home ini tertuju ke halaman utama yang tadi. Untuk produk kita tertuju ke sini, produk. Nah, di dalam produk ini biasanya yang kita jumpain adalah halaman produk itu sendiri, kemudian halaman fitur dari produk. Nah, kemudian ada halaman about atau tentang about us ya, biasanya tentang siapakah kami ya di dalam website tersebut, yang menunjukkan tim dari website itu ya. Kemudian ada news atau berita atau event atau sebuah kegiatan ya yang akan ditampilkan di dalam website itu sendiri, yang biasanya di dalam, kalau misalkan itu berhubungan dengan event atau sebuah acara, itu biasanya terhubung dengan halaman kalender ya. Nah, kemudian di sini juga ada halaman kontak us atau yang biasanya kita bisa menghubungi dari si pemilik website ya, yang datanya itu nanti tercantum di dalam kontak us, misalkan itu seperti email, nomor telepon, atau alamat dan lain sebagainya. Sampai di sini teman-teman mengerti ya secara struktur website itu pada umumnya itu seperti ini ya. Tidak semua website itu memiliki
navigasi atau link yang seperti ini. Tapi secara umum ya, dan atau standarnya itu website itu sendiri memiliki link-link sebagai berikut. Nah, oke. Next. Nah, kita akan fokus pada yang namanya kita adalah halaman produk itu sendiri. Ya, halaman produk ya, secara umum yang kita lihat website pada umumnya itu memiliki tampilan seperti ini ya, teman-teman. Ya. Ini adalah sebagai contoh. Nah, di sini ada sebuah judul ya, kemudian judul. Nah, kemudian di situ ada review yang biasanya itu berupa bintang 5 atau skor gitu ya. Ada yang bintang 4, 3, itu yang untuk melihatkan kualitas dari produk ini ya. Di sini juga ada foto ya, ada foto dari produknya itu. Kemudian dari berbagai sisi ya, di sini kita lihat. Nah, kemudian di sini juga ada harga ya. Kemudian dari harga juga ada warna ya. Kemudian ada size atau ukurannya. Nah, kemudian di sini ada sebuah button atau sebuah tombol yang dinamakan dengan add to chart atau masukkan keranjang dalam bahasa Indonesia. Biasanya kalau misalnya kita sudah memilih ya dari produk ini, misalkan kita sudah pilih warna yang hijau, kemudian ukuran yang SL misalkan, nah kemudian kita pilih kuantitinya, seberapa banyak yang kita inginkan untuk kita beli. Nah, kemudian setelah kita klik add to chart, maka akan masuk ke keranjang belanja. Ya, jadi ini akan melanjutkan proses di halaman keranjang belanjanya itu nanti, dan itu memiliki proses yang agak panjang nanti. Dan biasanya untuk halaman produk itu sendiri itu juga terlampir sebuah keterangan tentang produk itu sendiri ya, tapi secara umum seperti ini. Nah, oke, kita next ke selanjutnya. Nah, kemudian kita akan membahas apa itu landing page ya. Landing page itu sendiri adalah sebuah halaman di dalam website yang didesain khusus untuk meningkatkan conversion rate optimization. Kalau itu di dalam bahasa digital marketing. Nah, apa itu conversion rate optimization? Itu adalah sebuah upaya untuk meningkatkan pengalaman ya pengunjung atau calon pembeli di website kita agar lebih menyenangkan ya. Tapi itu ada tujuan atau maksudnya. Tujuan akhirnya adalah ketika mereka itu sudah nyaman ya, mereka itu mau membeli sebuah produk atau jasa atau aktivitas lainnya yang kita sebagai pemilik website itu yang kita inginkan gitu ya. Dan biasanya halaman landing page ini sendiri itu dipakai oleh para digital marketer itu pada saat mereka melakukan aktivitas iklan ya, atau di mesin pencarian yang biasanya itu menggunakan traffic berbayar ya. Oke, next ya. Nah, poin penting dalam landing page itu seperti ini. Secara garis besarnya landing page itu memiliki beberapa elemen ya, beberapa elemen yang bisa saya contohkan di sini tuh. Yang pertama adalah sebuah judul, nah kemudian ada subtitlenya ya, biasanya ya adalah penguat dari judul. Nah kemudian itu ada sales image itu adalah gambar dari produk itu tersendiri. Nah kemudian itu ada form ya, yang diikuti dengan call to action ya. Ya, nanti form ini yang biasanya kita isi dengan kayak nama, kemudian email. Nah call to actionnya itu biasanya kita klik untuk mendownload atau untuk membeli. Nah seperti itu. Nah biasanya diikuti dengan benefits atau kelebihan dari produk tersebut ya. Kemudian diikuti dengan testimoni ya dari produk atau jasa yang kita tawarkan, dan kembali lagi biasanya di bawah itu diikuti dengan call to action ya, baik itu berupa tombol untuk order atau tombol untuk mendownload. Nah itu nanti menjadi bagian atau elemen penting yang ada di dalam landing page. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana halaman landing page itu ya. Nah, halaman landing page itu biasanya yang banyak ya dipakai oleh digital marketer itu
ada dua ya rata-rata. Nah, mungkin bisa ada yang lain. Yang pertama itu adalah leads landing page ya, atau sebuah halaman landing page yang difokuskan ya untuk mencari calon pembeli atau calon subscriber ya untuk produk atau jasa yang teman-teman tawarkan nantinya. Nah, biasanya dapat seperti ini ya. Biasanya mereka itu menawarkan sesuatu yang gratis yaitu ya, atau trial lah. Nah, di sini ada contoh, yaitu di sini ada free ebook ya untuk di-download. Jadi di dalam landing page tersebut hanya tercantum gambar ya, gambar, kemudian ada titles atau judulnya. Nah, kemudian keuntungan atau benefit ya tadi. Nah, kemudian diikuti sebuah form yang di dalamnya itu ada nama, email, nomor HP atau nama perusahaan ya. Nah, kemudian setelah ya nanti ini button diklik ya, setelah semi the guide ini diklik atau download ebook misalkan diklik, maka nanti data yang teman-teman masukkan ini nanti akan masuk ke dalam sistem dari email ya, yang biasanya nanti berlanjut kepada email-email yang selanjutnya. Nah, nanti kalau teman-teman mungkin download tentang ebook, nah nanti pemilik website itu akan sering mengirimi email yang berhubungan dengan produk atau jasa yang akan mereka tawarkan nantinya, seperti itu. Nah, oke, sampai di sini teman-teman sudah paham ya apa itu yang dimaksud dengan lead landing page ya. Contohnya, jadi untuk mengumpulkan data buyer ya, calon buyer. Nah, di sini biasanya memang mereka hanya menawarkan sesuatu yang gratis ya. Jadi mereka tidak langsung membeli produk ya. Jadi untuk meningkatkan engagement yaitu terlebih dahulu, atau mengenalkan terlebih dahulu produknya mereka sebelum mereka jual nantinya, seperti itu. Nah, kemudian saya contohkan di sini ada sebuah produk landing page ya. Nah, ini di sini ada sebuah contoh di sini ya. Mungkin ini adalah obat Ambien ya. Ini ya, saya garis bawah ini adalah contoh ya, bukan produk yang sebenarnya. Nah, ini ada contoh seperti ini, ada gambar. Nah, kemudian di sini ada headline ya. Ada headline. Nah, kemudian biasanya diikuti dengan copywriting yang selanjutnya, yaitu sebuah pertanyaan tentang sebuah masalah, biasanya seperti itu. Ada poin-poinnya, masalah yang dihadapi. Nah, kemudian di bawahnya sebuah pengenalan ya yang tentang produk tersebut, atau kalau di sini dicontohkan adalah pengenalan apa itu yang dimaksud dengan penyakit tersebut ya. Jadi di sini dijelaskan terlebih dahulu bawahnya. Nah, ketika pengunjung itu melihat, membaca, oh ya sesuai ya dengan apa yang mereka rasakan mungkin pada saat ini. Nah, kemudian di bawahnya dilanjutkan dengan foto produk kembali ya, untuk menguatkan foto produk yang pertama. Nah, seperti itu. Nah, di sini kemudian diikuti dengan komposisi ya. Jadi berhubung ini adalah obat, nah supaya pelanggan itu tahu tentang kandungan produknya ya, mereka juga melampirkan kandungan-kandungan ya, apa yang ada di dalam produk tersebut ya. Yang pasti kan mereka tidak mau ya kalau misalkan di dalam obat itu sendiri terkandung zat-zat yang berbahaya, atau mungkin zat-zat yang bahkan tidak bisa diterima oleh tubuh mereka, seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya itu diikuti oleh testimoni ya, seperti dari struktur yang saya sebutkan sebelumnya. Ada banyak testimoni ya, atau dari pelanggan mereka ya, yang contoh. Nah, untuk menguatkan ya, biasanya mereka juga melampirkan beberapa video testimoni juga ya, itu juga bisa menguatkan tentang produk ya. Nah, kemudian di sini diikuti foto produk lagi. Nah, kemudian manfaat dari produk ini disampaikan banyak manfaatnya atau kelebihannya. Nah, kemudian diikuti lagi. Nah, di sini diikuti dengan paket-paket produk ya. Yang mana di bawah sini itu ada call to action-nya, tombol untuk memesan ya. Kalau di sini dilihat itu tombol untuk memesan melalui WhatsApp
Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika orang itu mau membeli ya, mereka akan mengklik tombol ini, maka calon pembeli akan diarahkan ke WhatsApp si pemilik produk ini. Nah, biasanya di bawah juga diikuti dengan beberapa penguat ya, penguat mereka berjualan ya. Di sini mungkin biasanya ada yang berupa toko ya atau marketplace di mana mereka juga berjualan seperti itu, atau dengan penambahan fitur COD misalkan. Ini yang sering dipakai ya oleh teman-teman digital marketer ya. Ini adalah penguat ya, jadi mereka itu membangun trust atau kepercayaan agar mereka atau calon pengunjung yang datang ke website atau landing page tersebut, mereka percaya dengan website tersebut, sehingga akhirnya mereka bisa melakukan transaksi atau order. Nah, kalau di sini beda sama dengan struktur yang leads landing page ya. Jadi kalau yang untuk produk landing page itu biasanya itu memang yang dikejar adalah penjualan ya. Jadi bagaimana caranya supaya ketika orang itu datang ke landing page produk itu mereka mau bisa segera langsung membeli. Ya, itu nanti semua ada tekniknya ya teman-teman dari cara menyusun landing page itu sendiri. Nah, nanti di lain waktu saya akan jelaskan poin-poin apa saja yang biasanya para digital marketer itu pakai ya, supaya ketika ada calon pembeli datang ke landing page itu mereka bisa langsung segera auto beli ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini penjelasannya ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya nanti silakan komen di bawah ya. Insya Allah nanti saya akan menjawab, atau bisa jadi saya akan menjawab dengan sebuah video juga nantinya. Oke, saya rasa sudah cukup sampai di sini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Selebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.